Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Dumateng para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh ingkang tansah kinurmatan, wabil khusus ta'mir Masjid Al-Ikhlas Sido Sermo PDK Surabaya, Gistoyo para jamaah, Bapak Ibu, Mas-mas, adik-adik, serta pemirsa semuanya dimanapun berada yang bisa mengikuti kajian kami melalui YouTube Pas TV, yang semuanya insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur jamaah sekalian, untuk kesekian kalinya saya bisa sholat datang asal panjenengan semua masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa istiqomah untuk ibadah dan taat. Mudah-mudahan dipun paringi rizki yang berlipat, ya, rizki yang membawa nikmat, pahala panjenengan semakin berlipat, insyaallah selamat barakah dunia ngantos akhirat. Bikantos syafaat Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Liridhaillah wa bi syafaati Rasulillah li hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, sholawat ma'assalam bi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maqala fasal al-faslus sadis wasalasun, pasal yang ke-36. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan saking hadis Rasulullah annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, innallaha karihalakum arba'ah. Gusti Allah niku paling benci dateng kula jenengan nggih dalam 4 perkara. Jadi maksudnya ada 4 perkara yang paling dibenci oleh Allah yang ada di dalam diri kula jenengan semua. Terus di antara kita yang punya 4 hal ini berarti tidak disukai Allah. Mugi-mugi panjenengan tidak termasuk ini. Ingkang sepindah al-abasu fis shalah. Yang pertama yaitu orang yang al-la'bu fis shalah, bermain-main di dalam shalat. Ya, apa bermain-main di dalam shalat itu ya? Ya kalau anak cilik-cilik jelas nih salat kali main-main itu ketok. Lah kalau jenengan wong tua-tua ngeten bermain-mainnya dalam salat itu apa? Mungkin yang kita baca bacaan salat. Tapi pikiran kula jenengan belayang. Nggih. Dan itu dengan sengaja. Ya, Allahu Akbar. Engko calonku dadi apa ora ya? Sing dadi gubernur ku nomor 1 apa 2 apa 3. Ngoten nggih, 3 bidadari nggih. Nah, calon gubernur kok wedok kabeh, soalnya Yai Samsul Gufron gak nyalon. Ya, Masya Allah. Ini misalnya, yang pertama, yang paling tidak disukai Allah adalah orang yang sholat tapi sholatnya
main-main. Ingkang nomor kali ya Allah, mana tadi? Wallahu indal qiraah, yaitu orang yang di dalam bacaan Al-Qur'annya ya, itu bacaannya dibuat apa ya? Tidak sesuai dengan isinya. Jadi lalai atau bacaannya tidak diperhatikan. Ya, makanya perlunya ada TPQ gitu. Atau panjenengan kalau standar Al-Ikhlas ini panjenengan dengarkan bacaannya Ustaz Syamsul Ghufran itu pas banget itu. Jadi itu wallahu indal qiraah. Jadi itu berkata atau sesuatu yang membuat dia ini berbuat tidak baik padahal baca Al-Quran. Hingga nomor 3, warrafathu fi syiyam, poso tapi suka bertengkar, berdebat, engkel-engkelan, tukaran gitu. Itu. Yang keempat, wadhahku indal maqabir. Ya, wadhahku guyonan, bergurau, bercanda, indal maqabir, ada di kuburan. Sering ya Pak ya, kula jenengan mirsani orang yang ngantarkan jenazah, ngubur jenazah, tapi cik sempat-sempate tertawa-tawa. Bahas zaman biyen niku malah bahas nomor togel barang. Untung saya gak ono togel. Ini judi online saat ini. Nah ini hati-hati Pak, Masya Allah. Ya, baik nyawa sekalian rahimakumullah. Wa ya an Muhammad bin Samak annahu nadhara ila maqbarah. Diriwayatkan dari seorang sahabat junior, ada yang mengatakan ini termasuk golongan tabi'in. Kenapa ini? Ya, annahu nadhara ila maqbarah, bahwasanya beliau ini melihat kuburan. Kuburan itu ngomong ngeten. Ya, kemudian ngomong itu. Faqala la yaghurrannakum ya sukutu hadhil kubur. Jangan sampai kula jenengan menjadi orang yang terlena atau tertipu dengan diem dan antengnya kuburan. Kula jenengan anteng kuburan itu meneng ngaten nggih. Enggak ana to kuburan sing patoknya terus joget, goyang, kan nggak ada. Kelihatannya anteng di situ Bapak Ibu. Ya, tapi diamnya kuburan ini hati-hati, hati-hati. Di sini wala yaghurrannakum istiwa'al kubur, juga jangan merasa tenang anteng dengan lapangnya kuburan. Dengan lapangnya kuburan. Sebabnya apa? Fama asyadda tafawutuhum fiha. Ya, betapa banyaknya orang-orang yang bingung di dalamnya, tertipu karena ratanya kuburan, padahal di situ Masya Allah begitu jauhnya, ya, begitu sangatnya di situ, sangat menakutkan di dalam kuburan itu. Di dalam alam barzah itu, di alam kubur itu, betapa hiruk pikuknya orang-orang yang meninggal di sana. Ini jangan kita lihat di luarnya saja. Fayambaghi lil aqili ayaksura dzikral qabri qabla ayyadkhulahu. Maka sebaiknya bagi orang yang kalau jenengan orang beriman itu menggunakan akalnya untuk selalu merenungkan, memperbanyak mengingat kuburan. Alias apa? Mengingat kematian. Qabla ayyadkhulahu, sebelum memasukinya. Mumpung kula jenengan dereng sedo golek sanguning mati teng donya sing hati-hati sakderenge kula jenengan mati balik tegene ngarsaning Gusti ngoten nika. Baik, qala Sufyan Ats-Tsauri man aksara dzikra qabri wajadahu rawdatan mir riyadil jannah. Barang siapa yang memperbanyak ingat kuburan, Masya Allah, panjenengan kok sering ngiling-ngiling kuburan, maka panjenengan insya Allah nanti ketika meninggal mendapatkan taman-taman surga mulai dari alam barzah panjenengan. Panen nuwun sewu jenengan bendino eling-eling kuburan, nggih.
Umpama kok jenengan mulih ke kantor atau langsung saking pundi sampai di rumah, jenengan kok lupa, bahkan melupakan istrinya. Ya, ibunya tanya, Pak, sampean kok lali aku? Iya, aku eling kuburan tok. Malah medeni. Nih, tapi itu Pak. Jadi orang yang selalu ingat kuburan, maka akan mendapatinya nanti ketika meninggal diberikan taman-taman surga melalui kuburannya. Wa man ghafala anhu wajadahu khufratan min khufarin niran. Orang yang lupa, lupa bahwa kita nanti akan masuk kubur, ya, maka nanti mendapatkan bagian dari neraka di alam kuburnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa ruwiya an Ali karramallahu wajhah, masyaallah ini panjang sekali Bapak Ibu. Ya, qala fi khutbatihi, Ali bin Abi Thalib pernah berkhutbah menyampaikan, ya ibadallah, wahai hamba Allah, al-maut, hati-hati terhadap kematian. Hati-hati terhadap kematian. Falaisa minhu faut, karena tidak ada seorang pun yang tidak mendapatkan kematian. Wes jenengan ngakui yo mesti mati, orang ngakui yo mesti mati. Walaupun akeh wong sing lali, walaupun wong sing akeh lupa terhadap kematian yang pasti akan datang kepada. In aqamtum lahu akhadkum, ya akhadakum, ketika kalian diem, tengok-tengok nang omah, tetap akan mendapatkan kematian. Ya, wa in farartum minhu adrakukum. Kalau toh kula jenengan lari dari kematian, pasti akan ditangkap oleh kematian. Ya, dimanapun kita berada, ya apapun caranya, kematian pasti akan menemui kita. Al mautu ma'qudun binawasikum. Kematian itu mengikat bun-bunan panjenengan. Bun-bunan itu apa? Aku bun-bun ya. Jadi kematian itu selalu berada di atas kepala kula jenengan. Bukan hanya di atas, mengikat ini. Ya. Jadi mengikat di sini ya, dengan cara apapun. Pak ya. Barusan kemarin panjenengan nyekseni berita di tol Cipalengi apa main dia? Berapa mobil Pak itu? 25 bayang. Bisa tumbuk-tumbuk kata suhutan. Masya Allah kayak gitu. Ya, itu yang makanya perjalanan itu hampir dipastikan banyak riskan terhadap kematian. Makanya dianjurkan dalam adab perjalanan itu kalau jenengan tindakan itu usahakan banyak berzikir. Jangan mentang-mentang mobilnya wapi, ya videonya itu di mobil itu bagus ya. Wah, disetel dangdut palapa terus sepanjang jalan. Nah iso aja, nyetel tilawah, zikir, sholawat, ini sakit ngoten. Karena apa? Itu tadi maqudun binawasikum, bisa jadi terikat kula jenengan itu. Fan najah. Oleh karena itu carilah keselamatan, Ini apa yang disampaikan sahabat Ali bin Abi Thalib. Wal waha apa itu? Bergegaslah, ya. Bercepat-cepatlah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bergegaslah kalian untuk senantiasa memperbanyak amal-amal soleh kula jenengan. Mumpung taksih dipun paringi kesempatan. Sering dalam aturaken datang panjenengan. Mumpung isih urip ngibadah sing tertib, gitu. Ilingo yen mati ora bakal bisa bali. Gitu. Jadi kesempatan yang teristimewa bagi kula jenengan diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan sebanyak-banyaknya untuk golek bekal ketika kita sudah tiada di dunia. Fa inna wara'akum taliban hasisan wa huwal qabru. Karena apa disuruh cepat-cepat mencari amal kebaikan? Karena di belakang kalian itu kalian dicari dan dikejar oleh kematian, ya, yang nanti akan masuk kuburan. Kalian di belakang kalian itu ada yang ngejar, ada yang mencari, yaitu apa? Kuburan. Secara gampangannya jenengan sering ngendikan
atau mendengarkan para penceramah itu, masa depan kulon jenengan itu apa? Kematian. Rumah masa depan kulon jenengan itu apa? Kuburan. Mungkin rumah kulon jenengan di dunia ukurannya 15 kali sekian, 20 kali sekian, ya. Tapi nanti masa depan kulon jenengan rumahnya berapa? 2 kali 1. Ya Allah, ya. Di situ sendirian. Ya Allah, ya. Ala wa innal qabra, niki. Mulane kula jenengan kan hati-hati kan golek bekali kematian karena kula jenengan dikejar-kejar oleh kuburan. Ingat wa innal qabra, ingatlah bahwa sesungguhnya kuburan itu bisa jadi raudhatun min riyadil jannah. Bisa jadi menjadi taman-taman surga. Allahumma amin. Insyaallah jamaah al-ikhlas nggih mendapat taman-taman surga. Nggih tolong dongane kula barang nggih. Ngeten iki sing ceramah malah durung karuan oleh swarga ngeten iki. Mangsane ngoten penak, mboten. Ngeten iki kula ngejane nggih wedi. Ngono, atau gak tak terangno piye bape ngene. Nggih. Kadang-kadang ngeten iki lho Pak, ya Allah. Jenengan khusuk-khusuk ngeten kula niku kadang iri ngeten. Ya Allah. Medeni wong urip iki. Masyaallah. Apalagi sejak bojo saya mati itu ya Allah. Mangkane bojo kula sing saniki muga-muga gak mati meneh. Yes. Tenan wedi kula. Lah sak umurane Pak. Bojo kula nu sak kelas riyen niku. Ya sama-sama piyambake ketua pengurus Pondok Putri, kula pengurus Pondok Putra. Lah seneng kan inceng-incengan ngoten lho Pak. Weting tresno jalan saka nglibet nggone Pak Yai. Kok ya mati dhisik ngono lho. Mangane sakniki bojo kula sakniki tak goleki sulih enom umure. Engko be aku mati dhisik. Ya aja dhisik. Nggih, baik. Kapanpun kula jenengan sedo muga-muga dirahmati Allah sing Maha Kuwasa. Amin ya rabbal alamin. Terus kuburan niku bisa jadi berupa taman-taman surga atau ya kufrun min hufarin niron, bisa jadi juga menjadi jurang-jurang neraka. Ala wa innahu yatakallamu fi kulli yaum salah samarot. Kuburan itu Bapak Ibu ternyata setiap hari niku ngomong ping 3 Pak. Setiap hari selalu berkata 3 kali. Apa yang disampaikan? Fayaqul ana baitul zulmah, ana baitul wahsyah, ana baitud didan. Kata-kata seperti itu diulang sampai 3 kali Pak setiap hari. Ingat bahwa saya ini adalah rumah kegelapan. Saya adalah rumah yang menakutkan, baitul wahsyah. Ana baitul didan. Saya adalah rumah, didan itu cara bahasa Jawa ini kan. Set itu apa ya? Belatung mungkin ya. Kayak belatung gitu loh. Kayak gitu Pak. Ya seperti itu, saking menakutkan. Ala wa inna wara'a dzalikal yaum. Ingat bahwa itu belum seberapa karena di belakang kuburan ini hari itu nanti di hari kiamat asyaddu min zalikal yaum. Keras-kerasnya azab kubur bagi orang kafir ya, nanti lebih keras lagi ketika di hari kiamat yang akan datang. Asyaddu min zalikal yaum. Yauman yushayyibu fihi as-saghirah. Yushayyibu fihi as-saghir. Hari di mana hari kiamat itu arek cilik wis beruban. Anak kecil tiba-tiba beruban. Wa yaskuru fihil kabir, sedangkan wong sing tua-tua bingung kabeh, Pak. Ya, bingung kados tiyang mabuk ngoten. Wa tadhalu kullu murdiatin amma ardaat. Ibu-ibu yang menyusui begitu datang kiamat, bayi yang disusui itu tiba-tiba apa itu jatuh itu tidak terasa, bahkan dibuang begitu saja. Saking dahsyatnya itu, saking menakutkannya itu. Wa tabau kullu dzati hamlin hamlaha. Orang yang hamil langsung keguguran. Ya. Jadi keguguran melahirkan walaupun belum waktunya. Saking dahsyatnya hari kiamat. Wa taron nasa sukara wa mahum bisukara. Dan mereka banyak orang yang kalian saksikan itu manusia-manusia itu mabuk, Pak. Walaupun mabuknya bukan karena khamr. Ya kayak orang mabuk betul karu-karuan kata. Niki walakin 'adzaballahi syadid.
Akan tetapi saat itulah azab Allah sangat dahsyat, sangat menakutkan, sangat pedih. Itu nanti di hari kiamat. Ala wa inna wara'a dzalikal yaum yauman asyadda min dzalikal yaum naron. Ingat juga bahwa setelah hari di kuburan itu nanti di hari kiamat ada namanya siksaan yang sangat pedih berupa siksa api neraka. Harraha syadid, panasnya sangat menyengat, ya, sangat membakar. Huliyah hadid, hiasannya itu besi-besi yang dibakar itu, ya. Wa ma'uha syadid, airnya itu air yang campur antara darah dan nanah. Laisa lillahi fiha rahmah. Pada saat itu tidak ada sedikit pun rasa rahmatnya Allah dalam wajahnya. Tentu ini bagi orang-orang kafir. Insya Allah kangge panjenengan yang beriman, banyak hadis yang diriwayatkan, bahkan hadis yang sangat populer gitu Bapak Ibu. Sabatun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan kaum mukminin insya Allah termasuk panjenengan yang nanti di hari kiamat mendapat naungan Allah, ya, yaitu orang yang selalu ke masjid kados panjenengan tadi, memakmurkan masjid, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, itu mendapat naungan Allah. Dan orang yang selalu bersedekah, ya, saking diibaratkan saking ikhlasnya itu, apa yang disodakohkan tangan kanannya, tangan kiri tidak menyaksikannya. Saking ikhlas, saking tulusnya. Kemudian juga orang yang berteman karena Allah, ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi. Kados panjenengan bersahabat, bertetangga, berteman, seduluran semata-mata karena Allah, bukan karena kepentingan apapun, bukan karena satu partai, bukan karena satu pilihan, tapi benar-benar karena Allah. Bersatu, berkumpul, berpisah sama-sama karena Allah. Itu Pak, ikuti yang nanti mendapat rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu kemudian sahabat Ali ini mengatakan al muslimuna bukaan syadidan, fabakal muslimuna bukaan syadidan. Kemudian kaum muslimin setelah diterangkan seperti ini, seluruh jamaah kaum muslimin itu menangis semua Pak. Menangis semua. Kita kan enggak, ya, diterangkan kayak gini masih belum bisa menangis. Jadi sahabat Umar itu lembutnya luar biasa. Ketika ngaji itu baca Quran, ya, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang azab, tentang siksaan, tentang neraka, nangis sejadi-jadinya. Ya. Kalau kita kan enggak, apalagi enggak tahu artinya. Oh, diberi azabun alim, siksa yang sangat pedih. Malah jawabannya Allah thayyib malah. Bagus wah ini. Nauzubillah min dzalik. Ini jamaah sekalian. Faqala wa inna wara'a dzalikal yaumi, tapi tidak usah nangis ya. Terus dihibur sama sahabat Ali. Berhubung jamaah ini nangis kabeh setelah diterangkan hiruk pikuknya kematian, kuburan dan sebagainya tadi itu, ya, lalu kemudian diteruskan oleh sahabat Ali. Wa inna wara'a dzalikal yaum jannatun arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, tenang kaum muslimin, di belakang hari itu, ya, bukan hanya neraka. Bagi antum yang beriman, berislam secara baik, beribadah, disediakan oleh Allah surga. Allahumma amin. Surga arduhas samawati wal ard, di mana luasnya surga seluas langit dan bumi. Jenengan nate Pak ngukur ombone bumi? Tidak mungkin. Apalagi langit, dan langit bumi nanti digabung jadi satu dalam satu bentuk surga. Di situ ada taman-taman yang indah. Jannat itu jamak, artinya adalah taman-taman yang tergabung dalam jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu uiddat lil muttaqin, disediakan kangge panjenengan yang bertakwa. Insya Allah kita jaga takwa kita. Mudah-mudahan dengan takwa kita Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, memperkenankan kula jenengan untuk benar-benar mendapat surga Allah Subhanahu wa taala.
Doa kula jenengan itu sering ngaten, Pak. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Nek saged Bapak Ibu, doa itu tidak hanya dibaca ketika Ramadan saja, tapi ketika Ramadan diperbanyak. Hari-hari biasa panjenengan badhe salat, ba'da salat panjenengan baca itu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau para kiai itu biasanya kalau mau sholat itu ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Seperti itu. Ya, semata-mata mohon ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ajaranallahu minal adzabil alim wa hallana wa iyyakum daron naim. Khutbahnya Ali bin Abi Thalib ditutup dengan kalimat ini. Ajaranallah, ya muka-muka Allah menyelamatkan kita semuanya minal adzabil alim, dari azab yang pedih. Wa hallana wa iyyakum daron naim, dan Allah memberikan surga, rumah yang penuh dengan kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini jamaah sekalian. Waruya, jadi yang begitu panjang dari khutbahnya Ali itu. Ya, sekarang kita lanjutkan. An Usaid bin Abdurrahman, dari Usaid bin Abdurrahman annahu qol, Usaid bin Abdurrahman mengatakan, balaghoni, sampai saya mendapatkan satu berita, annal mu'mina idza mata, ya sesungguhnya orang beriman itu ketika wafat, ketika sedo niku fakumila monggo nuli diangkut. Nggih, nek saged yang mukmin niku nek ngubur secepat-cepatnya, nggih. Secepat mungkin segera dikubur. Ngoten. Fahumila monggo nuli dipikul, qala mayat yang dipikul niki wau sing diantar ke kuburan itu, ke pemakaman itu, bilang begini, asri'u bi, tolong percepat, cepet to mlakumu untuk menggawa aku, ngaten gampangane ngaten. Bawalah aku ke kuburan secepat mungkin. Ya, ngaten. Fa idza wudi'a fi lahtihi, ketika sudah sampai di kuburan, kemudian dimasukkan ke liang lahatnya, kalamathul ardu, lalu bumi yang mau dibuat memasukkan jenazahnya ini mengatakan begini, waqalat inni kuntu uhibbuka, sungguh saya selama ini mencintaimu, wa anta ala dhuhri, ketika sejak kamu berada di atas, di punggung saya. Ketika hidup kan di atas bumi ya Pak ya. Nah, fa antal an, maka kamu sekarang ini ahabbu ilayya fi batni, saat ini ketika kamu datang ke perut bumi ini, ke perut saya ini, kata bumi, aku begitu sangat lebih mencintaimu. Ketika di atas bumi aja disukai, apalagi ketika masuk. Kenapa? Karena dibuat ibadah. Kalau jenengan lahir dari saripati tanah, hidup di atas tanah, beraktivitas di atas tanah, di atas bumi, maka gunakan sebaik-baiknya agar bumi yang diciptakan Allah ini juga suka apa yang kita lakukan. Jangan diinjak-injak sembarang kualir, terus dikira kemaksiatan. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini jenazahnya orang beriman. Oleh karena itu dari kata asri ubi ini, maka kalau jenengan yang sedo ora sah suwe-suwe. Mereka ingin segera mendapat nikmat kubur. Ngaten nggih. Ya Allah, muga-muga wafat kula jenengan kabeh husnul khatimah nggih. Ya Allah. Bon. Wa idza matal kafir fakumila, sebaliknya nek wong kafir mati, aku gak muni sedo ya kafir. Bisa sama mata ngono nggih. Wong kafir nek mati niku fakumila qala irji'u bi. Wong kafir niku jenazah niku ngomong ini, balekno aku, balekno aku. Aja mbok gowo kuburan. Ngoten. Nggih, apa piyambake kepengin laula akhartani ila jalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kan ngoten, gitu. Ya Allah, boy aku dibalekno, diakhirno titik wae. Sedikit aja saya hidup lagi ya Allah. Fa asaddaqa, aku arep dadi wong bener. Fa asaddaqa, aku bakal sedekah. Fa asaddaqa, aku arep berteman dengan tetangga saya, dengan saudara saya sebaik-baiknya. Wa akum minas sholihin,
dan aku kepengin dadi wong sing soleh ya Allah. Nah ini akhirnya apa? Ketika mati dibawa ke kuburan, ke pemakaman, dia mengatakan irji'ubi, kembalikan saya. Fa idza wudi'a fi lahdihi, ketika dimasukkan ke liang lahat, bumi mengatakan kuntu abghaduka. Oh arek iki ket biyen bedhik, ket biyen tak benci arek iki. Oh ali gak tak senengi arek iki ket biyen jaman nang ndukure aku, ngoten. Fa antal an abghadu ilayya. Hari ini, saat ini kamu masuk ke dalam perutku, lebih saya benci lagi, ya, lebih tidak disukai. Makanya cara kasarannya ngoten niku, pernah ada film jenazah yang ditolak bumi kan ada ya Pak ya? Itu diambil dari kisah-kisah ngeten niki Pak. Oke, diambil dari riwayat-riwayat, ada yang hadis, ada yang asar, ya, makalah-makalah para sahabat, para tabi'in, seperti itu Pak. Okay. Al-Faslus Sabi Wasalasun, pasal yang ke-37. Baru ya an Utsman bin Affan, dari sahabat Utsman bin Affan, annahu waqafa ala qabrin fabaka. Utsman suatu ketika itu lewat kuburan, berdiri di atas kuburan itu tiba-tiba menangis Bapak. Utsman bin Affan menangis. Faqila lahu, lalu terus diucapkan oleh seseorang kepada Utsman, innaka tadhkurul jannah wan nar wa la tabki. Wahai Utsman, selama ini ketika panjenengan membicarakan surga yoga pakai tertawa, membicarakan neraka juga tidak menangis, ya. Kenapa tentang kuburan ini tiba-tiba kamu menangis? Faqala, lalu Utsman menjawab, inna Rasulullah qala, Rasulullah pernah bersabda. Alasannya ini kenapa dia menangis? Al-qabru awwalu manzilin mim manazilil akhirah. Kenapa dia menangis sejadi-jadinya ketika membicarakan masalah kubur? Karena melihat di alam kubur itu tadi, karena alam kubur adalah awwalu manzilin, rumah pertama kali di antara rumah-rumah yang nanti ada di akhirat. Artinya pintu gerbangnya kula jenengan. Nggih. Kunci utama sukses dan tidaknya, selamat atau celakanya kalau jenengan nanti di akhirat, dimulai dari alam kubur itu. Ya, makanya bisa jadi raudhatun min riyadil jannah. Gampangannya swarga niku bisa jadi menjadi pintu utama nanti selamat sampai akhirat. Nek wis nang kuburan iki sekeco oleh nikmat kubur, insyaallah sampai ke akhirat juga mendapat nikmat kubur. Fa inna jal abdu minhu, ono seorang hamba kok selamat di alam kubur, maka fama ba'dau aisara minhu, maka setelah itu sampai ke akhirat akan lebih mudah lagi untuk mendapat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yunja minhu fama ba'du asyadda minhu. Sebaliknya, kok nang kuburan wis oleh azab kubur, hati-hati Bapak Ibu. Nah, mulai dari situ sudah mendapatkan siksa kubur, maka sampai akhirat nanti juga akan mendapatkan siksa akhirat. Nauzubillah min dzalik. Makanya ketika orang diketahui di kuburan itu oleh sahabat Utsman itu, ya, maka dia menangis membayangkan andaikan nanti tidak ada jaminan bahwa seorang Utsman bin Affan ini mendapatkan nikmat kubur. Ini seorang Utsman padahal, gitu. Satu menantunya Rasulullah yang disebut dengan Zunnurain. Yang kedua, sahabat Utsman adalah sahabat yang kaya raya dan kekayaannya semua kebanyakan digunakan untuk dakwahnya mendukung Rasulullah. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu orang-orang kaya pada masa Rasul. Itu saja menangis Pak, merasa belum cukup sanggup mati, belum merasa nanti ya kalau dapat nikmat kubur, kalau tidak ya kalau dapat nikmat kubur mudah-mudahan sampai nanti di akhirat mendapat nikmatnya Allah. Nah kalau tidak, kita Masya Allah, apalagi kita Pak, dino-dino ngerasani tonggo, tiap hari hanya menyanyi, setiap jalan-jalan bukan bacaan Quran tapi dangdutan, ngomong cucunya nyetel palapa. Apa wong aku sering Pak, nenek-nenek ngomong putune iki lho, ditumpakne kereta kelinci nggih.
Kerta kelinci odong-odong ngoten niku lho. Lho ngono ku lagune yen lagu anak-anak cek lumayan, Pak. Balonku ada 5 ngoten lho. Lah niki enggak sing digendong, sing didampingi ambek didulang ngoten nggih. Ambek mlaku tak perhatian. Lagune napa, Pak? Palapa. Malam ini malam terakhir bagi kita. Ada ciri-ciri sesuatu ngono. Ya. Itu apa kayak gitu? Itu makanya nuwun sewu panjenengan mbah-mbah di samping saya ya Bu ya. Ini ada ibu-ibu enggak ini? Oh, nek burung suarane ayem aku. Monggo panjenengan nek ngomong putune yogane kebetulan nek ngoten niku kasih masukan sopirnya. Pak ini banyak anak-anak setelkan lagu anak-anak minimal itu. Ya. Itu enggak lagu disco ono sing apa itu sing hi hi ha ha. Bojone uang ngono, Pak. Ngawur. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini jangan sekalian. Ya Allah, dalam satu makalah dari ahli hikmah, dari ahli tasawuf Bapak Ibu, innal ardo tunadi kulla yaumin khamsa marrat. Bumi niku bendino tiap hari niku selalu teriak-teriak, Pak. Ya, memanggil-manggil, berkata-kata yang keras sebanyak 5 kali, Pak. Ya. Awalun nida takul, pertama kali yang dia teriak-teriak adalah ya bena Adam, wahai anak turun Nabi Adam, manusia, tamshi ala dhuhri, kalian sudah berjalan di muka bumi saya. Wa masiraka ila batni, ingat bahwa kembalimu nanti akan ke dalam bumi ini. Ya, ada di sini jenazah sing mboten dilebokno teng bumi, digantung teng kene plafon. Tidak ada. Mulane cara lagune para wali ngoten iki kok gitu. Turi putih di tandurnya kebun agung. Kenapa kok turi putih kok gak turi abang? Turi kuning. Turi putih niku nggih mayat kula jenengan dibungkus kain kafan warnane putih, di tandurnya kebun agung dikubur. Jadi ada ya bani Adam tamshi ala dhuhri, ya wa masyiraka ila batni, sedangkan pulangmu nanti, kembalimu nanti, jenazahmu akan masuk ke dalam perutku, kata bumi. Di tandurnya kebun agung ono cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa ngoten dinyanyekno Pak. Nggih niku lagu nasihat niku. Ya, ditantur yang ono celeret niku malaikat. Ya. Mbok ira kembange apa? Malaikat jret terus nakoni kula jenengan, kembange apa? Sampean sapa? Khazin malaikat omamundi ira. Lah kok ira nggih iringane jarak. Oh. Tahu ngaji blas ngerasani bendino itu wakoni malaikat sapa pangeranmu si unyil. Ya Allah naudzubillah min, karena nggak pernah ngaji ngoten Pak. Jadi wong sedo niku apa jare uripe kaya dene wong turu apa jare meleke ngoten nika. Lah wong turu niku kan nggih miniaturnya mati Pak, apalagi mati yang sesungguhnya ini. Pertama yang diteriakkan oleh bumi adalah wahai manusia, jangan enak-enak kalian berjalan di muka bumi saya. Suatu saat kalian mati akan masuk ke dalam perut saya. Yang kedua, wasani takul ya bani Adam, takulul alwan ala dhuhri wa takul kadidan fi batni. Enak-enak aja kalian makan bermacam-macam, minum. Ustaznya serakah ono putih ono jahe, bayangno. Enak sama nang donya geragas, sembarang kalian dipangan. Ingat suatu saat nanti kalian kembali ketika mati, mayatmu akan jadi santapan cacing-cacing tanah. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, ini. Jadi supaya kita ingat mati, Pak. Wasalis takul, yang ketiga, bumi teriak ya bani Adam, wahai keturunan Nabi Adam, tadhaku ala dhuhri. Kalian bersenang-senang, bergembira ria, di mana-mana banyak lagunya, ya, masya Allah sing dirungokne lagune Roma Irama minimal Idalaela, ya, tapi lagunya gak pernah diresapi. Idalaela itu bagus Pak ya. Apa itu lagunya itu, yang siksa kubur itu? Hancur lebur tulangnya,
serta ngus tubuhnya. Kan nggih? Itu untuk mengingatkan kita, Pak. Ini mak, jadi ngono ditakoni ibuke teng dalem jangan ditakoni. Ngaji ini mengopo? Pokoknya idalailah apa? Hancur lebur tulangnya. Oke, seperti ini, Pak. Oke. Jadi wahai Nabi anak Adam, manusia, kalian boleh tertawa di atas bumi ini. Ya, ingat fasaufa tabki fi batni. Suatu saat kalian mati akan menangis di dalam perut saya, kata bumi. Warabi takul, yang keempat, bumi berteriak, ya bani Adam, tafrahu ala zuhri. Kalian bersenang-senang di atas bumi saya ini. Fasawfa tahzanu fi batni. Suatu saat kalian akan fasawfa tahzana, ya, fi batni, kalian akan merasa bersedih ketika di perut saya. Yang terakhir, wal khamis takul, ya bani Adam, tadnabu ala zuhri. Kalian tidak segan-segan berbuat dosa di atas punggung saya ini. Fasawfa tu'adziba fi batni. Maka suatu saat nanti kalian akan disiksa oleh Allah dari kuburnya nanti. Naudzubillah summa naudzubillah. 5 teriakan bumi ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, mengajak kula jenengan agar urip teng donya ojo kakean duraka. Ngaten nggih, mulane terusane sire ngoten nika, etan kali kulon kali, tengah-tengah tanduran pari. Saiki mati, besok yo mati, ayo nderek sunai Kanjeng Nabi. Saiki mati, besok mati, ayo nderek dawuhe para kiai. Kiai sing napa? Ya kiai sing nderekaken sunai Kanjeng Nabi. Ngoten nggih niku. Itu jamaah sekalian, udah jam 7 kurang, ya, jam 6.41 ya. Ya, sebelum saya akhiri atau mungkin saya tambahkan, monggo mungkin ada yang ditanyakan. Oke, monggo Pak. Insyaallah. Ini sama-sama Pak. Setengen. Belum nyala. Dicerek-cerek. belum nyala. Nggih. 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 Oleh Allah, nggih. 4 hal yang tidak disukai oleh Allah. Nggih. Oleh Allah, Nggih. ada 4 hal. Ada maksud yang tidak tentu, maksudnya yang tidak disukai itu apakah berdosa kalau dilakukan atau tidak? Karena ada kata Tidak disukai, Masya Allah. satu, Nggih. 2, Nggih. Nggih. Juga untuk pastinya alami, kita tahu militer itu kalau kuburan itu ada di apa namanya militer. Di apa? Dengan era militer. Oh, dikuburkan secara militer. Oh. Nggih. Kami kembangan Wah, iya. Betul. itu apakah menekan orang Islam? Masya Allah. Dan kalau ini apakah diperbolehkan di pada waktu lebih jelasnya. Oke. Terima kasih. Mohon maaf. Oke. Siapa Pak namanya? Pak Bahtiar. Luar biasa ini. Kalau tanya ini cetar ini. Masya Allah. Kata-katanya kan yakrohu ya Pak ya. Yakroh itu dalam bahasa fikihnya itu menjadi hukum makruh, tidak sampai haram. Kalau yahrumu haram itu terhalangi, artinya sudah merupakan sesuatu yang menimbulkan dosa. Kalau yakrohu berarti ngeten, kalau ya sesuatu yang tidak disukai Allah tapi masih ada semacam toleransi.
Sehingga apa? Sebaiknya ditinggalkan. Karena masuk dalam hukum makruh, sehingga maknanya ketika barangkali terpaksa panjenengan lakukan, ya tidak berdosa. Tapi kalau kita tinggalkan mendapat pahala. Misalnya gini, panjenengan sholat, namanya juga orang kadang kan ngelamun Pak, gitu, nggak khusyuk, itu hukumnya makruh. Tapi bukan berarti ketika sholat itu berdosa, atau ketika sholat itu nggak ada pahalanya, enggak. Minimal menggugurkan kewajiban, tapi karena melakukan yang makruh ini, maka sebaiknya ditinggalkan. Ya, sholat usahakan yang khusyuk. Baca Quran sebaiknya diangen-angen sama nani. Nah umpama gak jangan sama nani, apa ya sah, dapat pahala. Tapi alangkah baiknya ketika baca Quran itu kita tidak main-main, kita tidak lupa lalai terhadap makna Al-Quran itu. Kalau lalai berarti hukumnya makruh, sesuatu yang tidak seberapa disukai sama Allah. Ngoten. Jadi intinya ngeten, 4 hal itu nek kita lakukan ya mungkin tidak disukai Allah, tapi tidak berarti berdosa dalam konteks haram. Tapi ketika kita tinggalkan, nggak melakukan itu, dapat pahala. Nanti nggih, paham nggih? Umpami jenengan teng kubur, oh jenenge wong kadang kan ya ngobrol-ngobrol. Iku kubur sapa iki sapa kan ngoten gitu. Nah itu ya berarti tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya ketika mengubur jenazah itu, mengantarkan itu kita hayati. Ya Allah, saiki aku mikul jenazah si fulan, suatu saat aku sing dipikul. Aku saiki melok nguburke jenazah si fulan, suatu saat aku sing dikubur. Terus merenungkan itu maksudnya. Jadi ilmu-ilmu apa itu dalam konteks tasawuf Pak ini. Jadi sebaiknya tidak seperti ini. Nanti nggih, usahakan tidak ada main-main di dalam sholat, tidak ada apa itu perbuatan yang bertentangan dengan isi Al-Quran yang kita baca, tidak ada pertengkaran ketika puasa. Ketika puasa itu kan puasanya tetap sah, tapi pahalanya berkurang. Kenapa? Karena melakukan itu, ya sesuatu yang berdebat yang mengurangi pahalanya puasa. Tapi tidak berarti panjenengan yang puasa itu berdosa. Ya, karena tidak disukai Allah, nggak termaafkan. Ya, termasuk bercanda di atas kuburan itu. Kemudian terkait dengan penguburan pemakaman secara militer. Ya, kalau memang itu aturan negara, tentu bagi seorang muslim dihayati aja. Ada persiapan siaga, ngoten nggih, nggak tahu apa itu caranya. Nah itu sambil kita renungkan doa-doa kita panjatkan kepada Allah untuk mendoakan itu. Ya, untuk mendoakan itu. Kalau ekstrimnya secara Islam ya tidak ada. Ya, wes kuburna ya sedang kuburna wae. Tidak ada istilah ngoten-ngoten itu. Tapi karena terkait dengan apa? Protokoler kenegaraan yang ketika kita menolak juga menjadi sesuatu yang membuat kegaduhan misalnya gitu. Ya udah bismillah, secara kenegaraan biarlah seperti itu, tapi dalam batin keluarganya kula jenengan yang mengawal ini mengantarkan ini selalu dalam hati jangan putus untuk mendoakannya. Ya Allah maghfirlahu warhamhu terus. Nah terus kono masih tembak-tembakan jarno ae. Ya duar Allahumma maghfirlahu warhamhu. Duar Allah malah tahrimna ajru dan seterusnya. Ngaten mawon nggih. Jadi seperti itu. Ketika sudah di liang lahat memang disunahkan pedinya itu dibuka. Oke. Jadi sebaiknya sih nggak pakai peti, polosan ngoten. Tapi sekarang ada model-model yang pakai peti, mungkin untuk lebih mudahnya atau lebih safety-nya. Monggo, tapi sunahnya ketika sudah di situ dibuka, ya, dibuka atasnya itu, seperti itu, ya. Kalau nggak dibuka gimana? Ini beberapa ulama termasuk Syafi'iyah itu hukumnya makruh. Jadi kalau bisa misalnya nggak dibuka semuanya ya digeser titik lah, yang sekiranya ada lubangnya, ya, ada. Karena nanti suruh diduruki sama tanah itu biar tidak langsung terkena ke jenazahnya. Yang bagus itu ya jenazah ya sawak iku dilebokno tenggene lahat. Yang lahat itu kan sing bolongan cilik niku ta. Niku terus ditutup papan ngoten. Atau diblusokno ngeten modele niku pun langsung di ngeten.
Iku jenenge liang lahat. Nggih, bukan liang peti. Nggih, ngaten sih. Nggih, itu Pak Bahtiar matur nuwun, pertanyaannya luar biasa. Ada lagi? Ya, moga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pojok sana. Yang saya tanyakan sebenarnya, tadi ada salah satu tempat yang dipuji Allah. Yang pertama tadi, salah satunya adalah orang yang bermain-main dalam sholat. Iya. Justru kalau kita orang-orang dewasa, saya kira nggak ada yang bermain. Iya. Terkadang justru imamnya yang berkepanjangan ada suratnya sehingga melambung kemana-mana. Oh iya iya. Terus kemana-mana terus apalagi yang punya kamarnya sekarang. Terima kasih. Nggih. Waalaikumsalam. Pak siapa Pak namanya Pak? Pak saja ya iya. Jenengan kok nyindir aku. Ngelamun kemana-mana, ngelamun utangnya, cicilannya ngerti ya Pak ya. Makanya gini Pak, salah satu etika imam itu kalau ngimami tidak terlalu panjang, sedengan. Ini kira-kira surat Al-Takasur, Al-Kafirun, terus Al-Ma'un, itu kan nggak seberapa panjang ya Pak ya, sebatas itu. Pernah Abu Dzar Al-Ghifari itu ditegur Rasulullah gara-gara itu, imamnya terlalu panjang. Ya, jangan kamu samakan ketika sholat sendiri, ngaten. Tapi terlepas dari itu Pak, ngeten maksudnya. Keumpama kula jenengan ngelamun ketika sholat, tapi sholatnya berjamaah. Nah ini indahnya berjamaah itu ngelamunan kula jenengan sing wah iki sesuk jatuh tempo rek durung genep duwe. Padahal ngelamun berhubung jenengan jamaah tertutup Pak. Yang susah itu kalau entah itu panjang atau pendek, kalau sholat sendiri ngelamun, maka sholat kula jenengan terkurangi pahalanya. Tapi tidak berarti kemudian sholatnya mboten sah. Balik tegene niku wau. Ngoten. Sholatnya jenengan tetap sah, tapi napa? Kirang sempurna. Nah, itulah perlunya sholat berjamaah, sehingga ada kurang-kurangnya sedikit. Kalau jenengan ada ngelamun-ngelamunnya, nanti disempurnakan dengan sholat berjamaah. Oleh karena itu ketika imam ini ada yang terlalu panjang, sangat dianjurkan kalau jenengan mengingatkan. Tapi jangan waktu sholat. Misalnya saya baca sabikis marobikal a'lang gitu, ojo kesuwen. Sampai ono kulhaile kesuwen ngerti niku nggih. Tidak artinya ketika nanti selesai ngimami dikasih masukan, tolong nek sholat di sini jangan terlalu panjang. Kadang-kadang nek Jumatan itu kan imam dari luar ya kadang-kadang ayatnya dipanjang-panjangin, suaranya diindah-indahin gitu ya. Padahal jamaahnya sudah pada capek semua. Ya termasuk ngelamun, ya termasuk kurang khusyuk, itu bagian dari yang tidak disukai Allah. Oleh karena itu, salah satu cara agar sholat kula jenengan niku tidak nglayang niku ketahuilah maknanya. Kalau mau imam sing maca ayat nek saged jenengan kalih mirengke kalih bayangke maknane. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nantilah enggak semakin lamun. Itu caranya. Tapi memang sholat khusyuk itu susah. Tapi tetap kita berproses, kita berusaha. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi ibadah-ibadah yang sebaik-baiknya. Kan ngaten nggih? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sampun? Oke, sudah hampir jam 7. Mohon maaf ada khilaf, ada salah. Muga-muga ngaji kula jenengan pikantuk barokah, diparingi hidayahipun Allah, kula jenengan sehat, panjang umur sekeluarga, bisa menunaikan ibadah kita dengan sebaik-baiknya sehingga menuai bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.